Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Zainul Akbar dari Prodi TI angkatan 2024. Di sini saya akan mengerjakan UAS, yaitu buatlah aplikasi kasir sederhana menggunakan Python berdasarkan alur yang telah ditentukan dengan menggunakan VS Code. Langsung saja saya buat foldernya akbar.py. Nah, pertama-tama saya akan buat kata kunci dev, di mana pada kata kunci dev tersebut ada nama pengenal atau suatu fungsi, yaitu garis yang diapit oleh dua tanda kurung dan diakhiri oleh titik dua. Enter. Def di sini adalah kata kunci untuk mendefinisikan fungsi dan garis adalah nama fungsi. Artinya nanti kita bisa memanggil fungsi ini dengan cukup menuliskan garis seperti itu. Selanjutnya kita print buka kurung 65 dikali kita petik script. Nah, baris ini adalah isi dari fungsi, yaitu perintah yang dijalankan saat fungsi garis dipanggil. Dan di dalam fungsi garis ini akan dapat suatu perintah, yaitu print dengan pernyataan 65 dikali strip, di mana perintah ini digunakan untuk mencetak garis pemisah horizontal sebanyak 65 garis dengan menggunakan pernyataan 65 dikali garis. Dan fungsi garis ini dapat dijalankan jika fungsi garis nanti dipanggil saat pembuatan coding yang lainnya. Dan langsung saja step yang pertama. Step 1 sampai 2. Mulai menampilkan kode, menu makanan dan minuman serta harga awalnya. Nah, step pertama dan kedua sampai kedua di sini akan memulai suatu program pada codingan dan akan menampilkan kode makanan dan minuman dan harga awalnya pada tempat kafe tersebut sesuai dengan perintah yang telah diberikan yaitu perintahnya print buka kurung kemudian tanda petik tunggal sebanyak 6 kali dan kurung tutup. Kemudian di tengah-tengahnya tanda petik itu 3/3-nya di enter. Kita langsung saja ke codingnya. Print tak kurung terus tanda petik sebanyak 6 kali. Nah, dan lebih dan di tengah-tengahnya ini enter. Oke. Terus
saya kasih namanya Kopiah Cafe ini guys, bukan jual kopi, bukan jual songkok. Kode terus menu makanan dan harga. Nah, rapikan dulu guys. Nah, terus di sini kode lagi, kode menu minuman dan harga. Oke. Oh, maaf guys, maaf teman-teman, saya hilap. Di sini seharusnya kasih garis. Nah, mantap. Terus di sini kita garis lagi biar rapi. Nah, terus kita tulis kode makanannya KG misalnya. Terus di sini kentang goreng, harga Rp5.000. Ya. Nah, dan di sini lanjut saja, terus saja begini. Rp10.000. Nah, susu soda. Sud. Keju kita letakkan.
Ini kita kasih garis lagi biar rapi. Nah, seperti itu. Nah, mantap. Nah, kira-kira seperti ini, teman-teman. Terus kita lanjut ke step yang ketiga. Input berapa banyak pesanan. Bentar, saya cas laptop saya dulu. Oke. Terus selanjutnya saya coding variabel banyak pesanan sama dengan variabel integer buka kurung input buka kurung lagi tanda petik masukkan berapa banyak pesanan yang ingin dipesan. Oke. Enter. Nah, pada codingan ini maksudnya variabel banyak pesanan dengan tipe data integer akan melakukan suatu inputan yang dilakukan oleh user atau pembeli untuk memasukkan beberapa banyak pesanan yang ingin dipesan. Dan nantinya pesanan tersebut akan disimpan di variabel banyak pesanan. Seperti itu. Dan kemudian saya akan membuat list. Nah, list di sini merupakan suatu proses inisialisasi atau proses memberikan nilai awal dari dua buah list yang kosong. Itu. Langsung saja list banyak beli. Nah, begitu. Sama dengan kurung siku. Enter. Nah, di sini pada variabel list banyak beli ini nantinya akan digunakan untuk menyimpan banyaknya pesanan. Nah, seperti itu. Terus list kode menu sama ya. Oke. Dan untuk list kode menu ini nantinya digunakan untuk menyimpan kode makanan dan minuman. Nah, begitu saja. Oke. Kita lanjut ke step yang keempat. Step 4 sampai 6.
Nah, loh, for input kode. Kanan dan berapa banyak pesanan. Pada langkah keempat sampai keenam ini merupakan suatu loop atau perulangan for yang digunakan untuk menginputkan kode menu makanan, minuman, dan banyaknya pesanan. Itu. Langsung saja ke codingnya for i in range buka kurung banyak pesanan titik 2. Maksudnya di sini yaitu suatu perulangan for di mana for ini digunakan untuk perulangan beberapa banyak pesanan yang akan diinputkan dan disimpan pada variabel banyak pesanan. Dan untuk variabel i ini digunakan sebagai pemberian indeks awal yaitu sama dengan 0 untuk pemberian nomor. Ya, seperti itu. Dan selanjutnya kode variabel kode menu dengan input kurung buka kurung petik bukan kode makanan. Nah, di sini terus buka kurung siku, terus masukkan kode makanannya di sini nih. Nah, KG atau RB atau PK atau OM. Nah, atau kode minuman. Oke, sama masukkan kodenya TH atau SS atau JK atau SJ. Nah, seperti itu. Ya Allah, maaf. TH SS TH atau SS atau JK atau SJ. Nah, seperti itu. Yang akan dipesan. Oke. Nah, begitu. Terus list kode menu dot append buka kurung kode menu. Nah, enter. Nah,
Append di sini artinya untuk menambahkan nilai ke dalam list kode menu, di dalam list kode menu. Sini, di dalam list kode menu. Dan nilai tersebut akan diinputkan yang dimasukkan oleh user ke dalam variabel kode menu. Variabel kode menu. Oke. Terus saya di sini akan mengcoding variabel banyak. Oh, bentar guys. Banyak beli sama dengan integer buka kurung input buka kurung lagi terus kan berapa banyak yang dipesan nah seperti itu. Maksudnya di sini yaitu variabel banyak beli memiliki tipe data integer yang akan digunakan untuk menginputkan banyak pesanan yang diinginkan oleh user. Itu. Terus selanjutnya list banyak beli. Nah, list banyak beli. Oke, dot append buka kurung banyak beli. Oke. Bentar. Nah, pada codingan ini sama seperti codingan list kode menu di mana append ini digunakan untuk menambahkan nilai ke dalam list yang list banyak beli dan nilai tersebut akan diinput di variabel banyak beli. Terus selanjutnya step yang ke-7. Input jumlah pembayaran. Oke. Langsung saja jumlah pembayaran sama dengan input buka kurung tanda petik /n terus masukkan jumlah pembayaran. Dan selanjutnya step ke-8. Step 8 sampai 9. Bentar. Nah, sini print itu print
String nomor, koma, koma, harga satuan, koma lagi, banyak beli, koma lagi, yang terakhir sub total. Nah, dan selanjutnya kita panggil fungsi garis. Oke, garis buka kurung, enter, dan print, buka kurung lagi, terus tanda petik, nomor, jenis, harga. Di sini harga satuan ya, tapi nanti ya rapikan. Banyak, ntar biar rapi. Lah. Nah, ntar. Nah, harga satuan, harga satuan, banyak beli, terakhir total, enter lagi. Terus di sini yang terakhir kita panggil lagi fungsi garis kita turun. Nah, oke. Enter. Nah, seperti itu. Dan langsung saja ke step 10 sampai 18. Ini proses ya, input atau output lainnya. Kita langsung saja kita coding variabel jumlah jumlah harga sama dengan 0. Maksudnya di sini yaitu variabel jumlah harga menyatakan nilainya itu adalah 0. Kemudian membuat perulangan kembali untuk dapat menginputkan suatu kode makanan atau minuman yang diinginkan, yaitu for i range, buka kurung, banyak pesanan. Nah, ya, jangan lupa. Nah, di sini di mana for ini yaitu perulangan for yang digunakan untuk melakukan perulangan berapa banyak pesanan.
yang diinputkan dan disimpan pada variabel banyak pesanan. Dan I ini digunakan untuk memberikan suatu penomoran karena I menyatakan satu indeks awal yang dimulai dari 0. Ya, begitu. Selanjutnya yaitu if untuk melakukan suatu percabangan atau pemilihan pada kode makanan dan minuman. Langsung saja ke codingnya. If kode menu. Oke. Terus kurung siku indeks sama dengan tanda kutip KG. Or atau please kode menu sama dengan tanda kutip RB. Jangan lupa titik 2. Bentar. Copy dulu. Nah, terus jenis nama sama dengan strip kentang goreng. Terus harga mana ya? Satuan sama dengan 5.000. Nah, namun apabila pembeli menginputkan kode yang lain, maka yang tampil bukan kentang goreng lagi, tapi menu makanan dan minuman yang lain. Jadi kita menggunakan tipe data elif. Menggunakan tipe data elif. Seperti nah, ini elif it's kode menu sama dengan bentar guys. Tanda kutip RB ya, RB or it's kode menu siku sama dengan lagi tanda kutip RB. Lah, maaf, ini salah. RB. Ini KG. Nah, seperti itu. Terus jenis
nama sama dengan roti bakar. Oke. Harga satuan sama dengan 10.000. Oke. Ini copy dulu guys, biar agak deketan dikit. Sama ya guys ya, sama. Sesuaiin saja. Apa tadi? Keju kan harga satuan sama dengan 8.000. Ntar. Ini ya TH bentar. Oke. 2.000. Sabar teman-teman, sabar. Susu soda harga 8.000. JK ya. Es jeruk
harga dan terakhir nih. Bentar ya. Nah, seperti ini guys, seperti ini nih. Bisa kalian lihat sendiri. Namun di sini jika user atau pembeli tidak menginputkan suatu kode yang ada pada suatu pemilihan atau pencabangan pada program di atas, maka akan kembali ke else. Nah, bentar ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jika user atau pembeli tidak menginputkan suatu kode di atas, maka pemrograman akan langsung menyatakan exit gitu. Seperti itu guys. Selanjutnya kita coding subtotal sama dengan harga satuan dikali list banyak beli kurang siku indeks. Oke. Terus jumlah harga pembayaran plus subtotal pajak dengan jumlah harga plus kali 0,1 kembalian tipe data integer buka kurung jumlah pembayaran terus integer buka kurung jumlah harga lagi integer buka kurung pajak. Oke. Nah, subtotal di sini akan tampil jika harga satuan dikali list banyak beli.
pada variabel pembelian pada variabel kembalian menggunakan tipe data integer agar nantinya tampilan ketika di run itu akan berupa bilangan bulat atau bilangan desimal. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menampilkan suatu perintah print. Nomor, jenis, harga satuan, banyak beli, subtotal. Bentar. Oke. Nah, subtotal di sini akan tampil jika harga satuan dikali banyak beli. List banyak beli. Terus pada variabel kembalian menggunakan tipe data integer agar nantinya tampilan ketika di run itu akan berupa bilangan bulat atau bilangan desimal. Seperti itu. Dan selanjutnya yaitu menampilkan suatu perintah print, nomor, jenis, harga satuan, harga beli, subtotal, ya itu. Ini untuk menampilkan pesanan user atau pembeli. Langsung saja kita print buka kurung. Nah, maaf, yang ini 10. Terus habis ini dot format. Buka kurung lagi, integer, i atau indeks plus 1, koma. Terus selanjutnya jenis nama, harga satuan, terus list banyak beli, kurung siku, terus indeks total. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu menampilkan output total bayar, PPN, jumlah bayar, dan kembalian. Yang pertama yaitu kita panggil dari fungsi garis. Itu saja. Garis, buka kurung, situ print, buka kurung lagi, tanda kutip, seperti ini.
terus habis itu koma, buka kurung lagi, terus variabel jumlah harga ya, kita print lagi, sama ya guys, sama ya seperti ini. Nah, kita ubah ppn. Sama ya guys, sama-sama, ini sama. Sini jumlah pembayaran. Nah, kemudian kita print bisa kita kasih garis seperti ini, kita kasih garis seperti ini. Oke, nah terus kita print lagi. Wah, ini dah. Nah, kembali kembalian. Oke, kita print lagi. Kita kasih garis lagi biar rapi. Terus di sini kita print lagi, kita kurung. Ya, selamat menikmati. Oke, sekarang nah, oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.